Sisa-sisa keluarga Cheng. Apakah dia masih manusia? Aku hanya ingin meratapi orang tua dengan tenang. Mengapa kamu mencari kematian? Ampun, aku tahu aku salah. Aku adalah anggota keluarga Zhao. Zhao Wuji adalah paman saya. Kamu akan menghabisiku. Keluarga Zhao pasti tidak akan membiarkanmu. Zhao Wuji, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Berikanmu 5 menit. Panggil Zhao Wuji. Baiklah. Paman, ada yang membuat keributan di lokasi konstruksi. Masih ingin menghabisiku. Kamu cepat datang. Membuat keributan. Mengapa membuat keributan? Dia ingin meratapi orang tuanya di lokasi konstruksi. Meratapi. Lokasi konstruksi itu dulunya rumah keluarga Cheng. Ayah dan anak keluarga Sun telah terhabisi. Katanya sisa keluarga Cheng datang kembali untuk membalas dendam. Katanya sisa keluarga Cheng datang kembali untuk membalas dendam. Tidak mungkin. Sisa keluarga Cheng. Tidak mungkin ada yang selamat. Ayah, apa katamu? Apa keluarga Cheng? Tidak apa-apa. Segera panggil semua ahli. Pergi ke lokasi konstruksi. Orang lain lanjut mencari tabib. Ya. Sisa-sisa keluarga Cheng. Kamu seharusnya tidak kembali. Anak muda, pemimpin keluarga Zhao membawa ahli. Akan segera tiba. Kalau berani, tunggu saja. Pasti, aku akan mengirimmu bertemu dengan orang tuamu. Ayah, ibu, hari ini adalah hari peringatan kalian. Anakku tidak mampu, tidak bisa menemukan semua pelaku untuk membalaskan dendam kalian. Tapi aku punya firasat, mereka akan segera ditemukan. Siapa berani mengacau di wilayah keluarga Zhao? Paman sepupu itulah dia. Seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Dia sama sekali tidak menghiraukanmu. Bahkan mengancam akan menghabisimu jika datang. Akan menghabisimu bersamanya. Sepertinya keluarga Zhao terlalu rendah hati biasanya. Siapapun berani melangkah di atasnya. Bawa dia kepadaku. Zhao Wuji, sepertinya kamu benar-benar tidak ingin hidup. Ternyata itu adalah Dr. Xiao. Ayah, dokter, bagus sekali. Mencarinya selama 3 hari. Tidak terduga bertemu di sini. Dr. Xiao, aku mohon padamu. Cepatlah menyelamatkan ayahku. Hari ini sudah hari ketiga. Ya, dokter. Selama beberapa hari ini mencarimu. Aku telah menggunakan semua kekuatan keluarga Zhao. Cepat, balikan Yunsu. Sepertinya kalian dari keluarga Zhao. Benar-benar sampah. Jadi, tidak bisa menemukannya. Paman, dia bahkan belum tumbuh jenggot. Bagaimana mungkin dia seorang tabib? Cepat, suruh orang menghabisinya. Buatkan aku marah. Diam. Diam. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya tahun ini. Kita tidak bisa salah mengenal. Berani-beraninya melawan tabib. Belum minta maaf. Dia bilang dia datang untuk menghormati orang tuanya. Tidak terlihat seperti tabib sama sekali. Karena terlalu terkejut, dia malah lupa hal ini. Tabib, kamu sedang menghormati orang tuamu di sini. Bolehkah saya bertanya siapa nama keluarga orang tua Anda? Katakanlah. Mungkin aku kenal mereka. Pelaku belum ditemukan. Aku tidak bisa mengungkapkan identitasku. Jangan mengundang masalah. Orang tuaku adalah orang biasa. Beberapa tahun yang lalu, mereka meninggal dalam kecelakaan di sini. Beberapa tahun yang lalu meninggal dalam kecelakaan. Sepertinya bukan sisa keluarga Cheng. Kamu bagaimana? Bagaimana kamu mendapatkan tanah ini? Jika saya tidak salah ingat, tanah ini dulunya milik keluarga Cheng. Apakah kamu kenal dengan keluarga Cheng? Atau, kehancuran keluarga Cheng terkait denganmu? Tabib Agung bercanda. Keluarga Zhao selalu beroperasi secara legal. Bagaimana mungkin? Terkait dengan kehancuran keluarga Cheng. Begitu, Tabib Agung. Keluarga Zhao menghabiskan 20 miliar untuk tanah ini. Dibeli dari lelang resmi. Oh, begitu pula. Tidak apa-apa. Saya hanya bertanya, kenapa masih berdiri di sini? Cepat minta maaf kepada Tabib Agung. Tabib Agung, saya minta maaf. Saya tidak seharusnya menyakiti perasaanmu. Tolong maafkan saya. Tolong maafkan saya. Saya bersedia memotong lengan saya sendiri. Ah. Hari ini saya tidak ingin menghabisi. Pergi. Terima kasih, Tabib Agung. Sekarang giliranmu. Mohon maafkan saya, Tabib Agung. Aku sendiri yang akan menghabisimu. Tabib Agung, saya minta maaf. Saya tidak seharusnya membuatmu kesulitan. Perlakukan saya seperti angin lalu saja. Saya minta maaf, Tabib Agung. Saya tidak memiliki keturunan.
hanya memiliki keponakan ini. Mohon belas kasihan. Jangan ambil pusing tentang dia. Saya sudah lupa kejadian itu. Dia tidak pantas membuat saya peduli. Lebih baik pergi sekarang juga. Tabib ajaib, jika Anda memiliki permintaan lain, silakan sampaikan. Bahkan jika itu berarti saya harus memberikan nyawa orang tua Anda. Membangun kuil atau membangun altar, semuanya bisa. Mohon tabib ajaib memberikan obat. Tolong selamatkan nyawa saya. Mohon tabib ajaib memberikan obat. Keluarga Zhao bersedia membayar harga apapun, termasuk diri saya sendiri. Mohon tabib ajaib memberikan obat. Jika Anda memakannya, setidaknya Anda bisa hidup 20 tahun lebih lama. Namun, bernilai 1 miliar. Baiklah. Sepertinya dia tidak tertarik pada saya. Kalian pergi saja. Jangan mengganggu saya yang sedang memperingati keluarga. Baiklah. Zhao Wuji, apakah ada perintah lain dari tabib ajaib? Sebaiknya Anda tidak terlibat dengan kehancuran keluarga Cheng. Tidak ada hubungannya. Tentu saja. Terlalu mirip dengan anggota keluarga Cheng. Xiao Yuan, sebaiknya Anda bukan sisa-sisa keluarga Cheng. Ada yang datang untuk memperingati. Pasti itu kakak Yuan. Semua anggota keluarga Cheng sudah mati. Hanya kakak Yuan yang mungkin masih hidup. Pasti kakak Yuan sudah kembali. Kalau tidak, tidak mungkin. Ada yang datang untuk memperingati. Ya, jika Far Brother masih hidup. Ternyata Far Brother masih hidup. Pasti itu adalah kakak Yuan. Sama seperti terakhir kali. Ternyata kakak Yuan masih hidup. Maka menghadap ke atas. Jika sudah mati, maka menghadap ke bawah. Jika di tengah, aku akan pergi mencari Xiao Yuan. Ternyata kakak Yuan masih hidup. Orang yang baru saja datang. Pasti itu adalah kakak Yuan. Hidup saja sudah cukup. Karena sudah kembali, suatu saat kita akan bertemu lagi. Sudah ditemukan, siapa yang menghabisi keluarga Sun? Pihak resmi tidak menemukan. Tapi informan saya mengatakan, bertemu dengan Xiao Yuan, pergi ke rumah Sun, kemudian ditemukan, ayah dan anak keluarga Sun telah meninggal. Itu saja, dia adalah sisa keluarga Cheng. Habisi keluarga Sun terlebih dahulu. Akhirnya akan mencari ke arahku. Paman, apa yang kamu katakan? Apa sisa keluarga Cheng? Keadaan sudah sampai di sini. Tidak bisa menyembunyikan lebih lama. Tidak apa-apa memberitahumu. Keluarga Cheng 18 tahun yang lalu. Pembantaian keluarga. Keluarga Sun juga berpartisipasi. Tidak pernah terpikirkan. Anak tunggal keluarga Cheng, Cheng Yuan, berhasil melarikan diri. Dia sekarang adalah Xiao Yuan. Sekarang kembali untuk membalas dendam. Dengan cara dia, keluarga Zhao saya hanya bisa menunggu mati. Tidak, seperti yang Anda katakan, Paman. Orang-orang yang terlibat saat itu, pasti banyak. Kamu bisa memaksa orang lain untuk bertindak terlebih dahulu. Menghilangkan dia. Dengan cara ini, kamu tidak akan khawatir lagi. Hahaha, trik memanfaatkan orang lain untuk menghabisi. Sangat cerdik. Setan, 18 tahun telah berlalu. Kamu tidak pernah menghubungi saya secara aktif. Menghubungi saya. Apakah tiba-tiba merindukan saya? Apakah tiba-tiba merindukan saya? Sisa-sisa keluarga Cheng, Cheng Yuan, telah kembali. Apa? Dia masih hidup. Sekarang dia dipanggil Xiao Yuan. Kemampuannya sangat hebat. Orang-orang saya sama sekali tidak bisa melawannya. Hanya bisa mengandalkanmu. Racun ini sudah bertindak. Di mana dia? Keluarga Qian. Sisa-sisa keluarga Cheng. Mengapa kembali mencari kematian? Xiao Yuan pergi kemana hari ini? Pergi ke lokasi konstruksi untuk menghormati orang yang sudah meninggal. Masih bertengkar dengan orang-orang keluarga Zhao. Saya izinkan kamu untuk mengintip. Tapi kamu harus berhenti tepat waktu. Kalau masih ada kesempatan lain, saya menggali matamu. Pergi.
Saya tidak percaya. Tenagamu bisa lebih besar dari alat berat. Xiao Yuan, kamu benar-benar membuatku terkejut. Kekuatan seperti ini, mungkin sulit ditemukan di dunia. Aku bisa membantumu. Ah. Kamu siapa sih? Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Kamu hanya perlu tahu, aku bisa membantumu mendapatkan Xiao Yuan. Dia akan menikahi tubuh Dewa 9 Yin. Qian Liao, dialah yang sebenarnya Dewa 9 Yin. Setelah memakannya, nadi kamu akan berubah menjadi nadi Dewa 9 Yin. Pada saat yang sama saya akan melakukannya. Memberikan obat kepada Qian Liao. Mengubah nadinya. Mengapa kamu mau membantuku? Tubuh suci 9 Yang. Jika berhubungan dengan orang selain Dewa 9 Yin, akan kehilangan kekuatan. Maka kekuatan akan hilang. Tentu saja aku akan menghilangkannya. Kamu tidak perlu tahu alasannya. Oh ya, setelah dia yakin kamu adalah Dewa 9 Yin, kamu harus segera berhubungan dengannya. Obat ini bisa membantumu. Kalau aku tidak setuju, saya akan menghabisimu. Sekarang sudah saatnya. Xiao Yuan, kamu harus mulai memeriksa nadi siapa. Dia pernah melindungi saya tanpa memperdulikan segala sesuatu. Pantas bagi saya memberikan kehormatan tertinggi padanya. Nona Liao, boleh saya periksa denyut nadi Anda? Atau, lebih baik Anda periksa kakak terlebih dahulu. Saya rasa dia lebih mungkin. Dibandingkan dengannya, saya lebih berharap Anda adalah tubuh Dewa 9 Yin. Xiao Yuan, apa yang kamu inginkan? Seringkali tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Anda tidak akan mendapatkannya sesuai keinginan. Jangan khawatir, menikahlah dengan saya. Saya jamin kamu tidak akan menyesal. Tetapi apa? Cepat, ulurkan tanganmu untuk diperiksa. Apakah saya harus membantu Anda? Harapan. Dia tidak menyadari bahwa saya adalah tubuh Dewa 9 Yin. Meskipun dia baik, tapi saya hanya ingin menikah dengan saudara Yuan. Semoga obat wanita itu efektif, agar saya bisa menipu dengan baik, mendapatkan Xiao Yuan. Harusnya Liao, Xiao pasti tidak boleh menikah dengan orang kampungan ini. Kamu benar-benar bukan tubuh Dewa 9 Yin. Berubah, tidak mungkin. Apakah obatnya tidak efektif? Bagus sekali, kakak Yuan. Aku selamat lagi. Tidak perlu menikah dengan orang lain lagi. Menunggu menemukanmu. Aku bisa menikah denganmu. Maaf ya. Semoga kamu menemukan kebahagiaanmu. Aku sudah bilang, kamu tidak akan mendapatkannya. Karena dia bukan tubuh Dewa 9 Yin. Itu berarti, saya memang memiliki tubuh Dewa 9 Yin. Tidak perlu lagi memeriksa denyut nadi. Nikahi aku langsung saja. Ah, mengapa Xiao tertarik padanya? Yang tidak memiliki kekuasaan dan pengaruh. Tidak mungkin hanya seorang biasa. Mungkin dia terpesona. Bodoh. Memiliki keterampilan bela diri yang kuat. Dan keterampilan medis yang baik. Bukankah saya hanya seorang yang rendahan? Kalian tidak tahu nilai sebenarnya. Tidak tahu apa-apa. Tidak bisa. Hal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Denyut nadi harus diperiksa. Menurutku, kamu hanya ingin kesempatan. Sentuh tanganku. Baiklah, maka saya akan memenuhi keinginanmu. Bagaimana? Apakah saya benar-benar memiliki tubuh Dewa 9 Yin? Cepat katakan. Apakah Xiao? Dia? Iya. Ah, begitu. Kalian akan bertunangan dalam 7 hari. Terima kasih kakek. Mulai dari hari ini, kamu adalah priaku sekarang. Adik perempuanku yang baik. Kamu tidak berniat. Apakah kamu akan memberkati kita? Oh. Semoga kalian berbahagia. Kamu, suatu hari nanti, akan menyesal melewatkan dia. Mengapa makan? Tiba-tiba aku merasa sakit hati. Tidak, aku hanya bisa menikah dengan kakak Yuan. Saya akan menunggu kakak Yuan kembali. Aku tidak bisa menyukai siapapun. Aku tidak bisa tinggal bersama orang. Naiklah ke mobil. Kemana? Sekarang kamu adalah priaku. Tentu saja harus tinggal bersama saya sekarang. Apakah sulit? Harus tinggal bersama Liao juga. Jangan lupa, sekarang dia. Tapi dia adalah bibi kecilmu. Kita belum menikah.
Ayo pergi duduk di tempatku. Mari kita akui kebenaran. Nyonya, apa bagusnya sampah ini? Mengapa kamu tiba-tiba begitu terhadapnya? Setia. Kamu boleh cemburu, tapi kamu harus mengerti. Kamu masih belum menarik perhatianku. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu jari kakinya. Tidak sebanding. Ya. Ayo. Temani aku minum segelas. Aku tidak minum alkohol. Bagaimana bisa kamu takut aku meracuni? Nah, minumlah gelas ini. Beritahu Xiao Yuan, kamu tidak bisa melarikan diri dari genggaman tanganku. Aku pergi mandi. Karena dia adalah yang sebenarnya, tubuh Dewa 9 Yin, maka biarkan yang seharusnya terjadi. Semuanya terjadi hari ini. Adik Xiao Ruo, maaf, aku benar-benar ingin berpisah. Dia bersama wanita lain. Nyonya makan obatku. Nadi hanya berubah menjadi seimbang. Sama dengan tubuh Dewa 9 Yin. Nyonya kedua, itulah tubuh Dewa 9 Yin yang sebenarnya. Jika dia tidak memberiku 1 juta, aku akan menyelesaikan masalah ini. Beritahu Xiao Yuan, keuntungan yang diberikan Nyonya padamu sudah cukup banyak. Apakah kamu masih ingin lebih? Uang tidak pernah terlalu banyak. Cepat, biarkan aku bertemu dengan Nyonya. Jika tidak, aku akan mencari Xiao Yuan sekarang. Aku akan bertanya lagi padamu. Siapa yang sebenarnya? Tubuh Dewa 9 Yin. Bagaimana kamu bisa di sini? Katakan. Siapa yang sebenarnya? Tubuh Dewa 9 Yin. Dan Yao, Nyonya Leyao adalah tubuh Dewa 9 Yin yang sebenarnya. Saya bertaruh nyawa saya. Lanjutkan. Xiao Xiao ingin menikahi Anda. Jadi dia minum obat khusus. Tentang siapa yang memberikannya, saya juga tidak yakin. Nona Leyao, dia diracun oleh seseorang. Seharusnya dengan Xiao. Tidak bisa dilepaskan. Pergi. Ini bukan urusan saya, Mer. Xiao. Pintu kamar mandi tadi tidak terkunci. Mengapa kamu tidak berani? Masuklah. Sekarang kamu bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Mengapa kamu menipu saya? Aku tidak menipumu. Kamu benar-benar bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Apa yang saya katakan adalah, mengapa harus berpura-pura? Kau menipu saya dengan tubuh Nine Yin untuk menikahimu. Jadi kau sudah tahu semuanya. Saya butuh penjelasan. Tentu saja karena cinta. Aku mencintaimu. Itulah sebabnya. Berusaha sekuat tenaga. Menikah denganmu. Cinta. Apakah kamu pikir aku akan percaya? Siapa yang memberimu obat itu? Saya tidak tahu. Dia datang sendiri untuk membantuku. Jika tidak percaya, saya bisa memperlihatkanmu rekaman pengawasan di rumah. Orang ini pasti terkait dengan menghancurkan keluarga Chengku. Penjahat. Jika begitu, biarkan dia datang sendiri. Jangan ganggu saya lagi. Saya adalah pria yang tidak akan pernah kamu dapatkan seumur hidupmu. Yang tidak akan pernah kamu dapatkan. Bahkan obat tidak bisa membuatmu tergoda. Apakah saya begitu tidak menarik? Qian Leyao, pria yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga tidak akan bisa mendapatkannya. Zhang Shao, Qian Leyao adalah tubuh Nine Yin. Kamu pasti akan tertarik.
Xiao Yuan, mengapa kamu datang? Kakek Qian, saya ingin membatalkan pernikahan dengan Qian Xiao Xiao. Saya ingin menikah dengan Lei Yao. Apa katamu? Kamu akan menikahi Lei Yao? Kamu tidak akan menikahi Xiao Xiao lagi. Saya ingin menikah dengan Lei Yao. Baiklah, kami setuju sepenuhnya. Saya sudah tahu bahwa kamu dan Lei Yao adalah pasangan yang ditakdirkan. Tidak bisa. Maaf, saya benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Aku sudah jatuh cinta. Jangan memaksa saya. Apa yang salah dengan Xiao Yuan? Katakan saja, siapa sebenarnya yang kamu sukai? Aku. Aku tidak bisa bicara. Aku tidak bisa mengkhianati kakak laki-laki jauh. Jika tidak bicara, maka harus menikah. Ini adalah keputusan bersama antara aku dan kakekmu. Keputusan bersama. Tidak bisa kamu tolak. Jika Anda bersikeras memaksa saya, maka hari ini aku mati di depanmu. Kamu. Jika begitu, bagaimana saya bisa memaksa orang lain untuk mempersulit lagi? Aku sungguh iri padanya. Memiliki seseorang seperti kamu. Sahabat wanita. Tuan Qian. Tentang pertunangan. Berhenti sampai di sini. Nona Lei Yao, kesetiaan pada cinta. Sungguh patut diacungi jempol. Bisa menikahi wanita sepertimu. Sungguh beruntung bagi Zhang Shao Jiku. Zhang Shao, apa maksudmu? Apakah kamu ingin melamar Lei Yao? Sejujurnya, saya sudah lama tertarik pada Nona Lei Yao. Sangat kagum. Bermimpi untuk bersama dengannya. Hidup bersama dan mati bersama. Menua bersama. Semoga menjadi kenyataan. Keluarga Zhang adalah keluarga bangsawan. Posisinya di atas keluarga Qian. Jika Lei Yao menikah dengan keluarga Zhang, itu adalah takdirnya. Juga takdir keluarga Qian. Saya tidak akan menikah. Maafkan aku, Zhang Shao. Kamu sangat berbakat. Tapi aku benar-benar tidak bisa menikah denganmu. Aku harap kamu bisa memahami. Lei Yao, Xiao Yuan tidak memiliki status. Tidak memiliki posisi. Kamu tidak ingin menikah dengannya. Aku bisa mengerti. Tapi Zhang Shao adalah pewaris Zhang family. Kenapa kamu tidak mau menikah? Bisa berhubungan dengan keluarga Zhang. Keluarga Qian juga bisa mendapat manfaat. Kekuatan Zhang family semakin meningkat. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Kamu juga harus memikirkan kepentingan perusahaan. Kamu dengan jelas menolakku. Kamu tidak menghargai keluarga Zhang. Menempatkan dalam pikiran. Menghina kehormatan keluarga Zhang. Kamu harus menyadari konsekuensinya. Kamu mendengar tidak? Kamu akan merugikan keluarga Qian. Lei Yao, mengapa perlu repot-repot seperti ini? Langsung menandatangani kontrak pernikahan. Aku tidak bisa menikah. Lei Yao, jangan salahkan kakak. Kakak juga hanya ingin yang terbaik untukmu. Saya tidak menandatangani. Apakah aku menikah atau tidak? Bukan urusanmu lagi. Jangan memaksa aku. Tolong, lepaskan aku.